wabarakatuh. Halo sobat, balik lagi di Kultum jelang berbuka. Gimana puasanya? Semoga nggak cuma nahan lapar, tapi juga nahan jari buat nggak berkomentar negatif ya. Guys, ada fakta. Ini yang bikin kita agak ngelus dada nih. Minat baca bangsa kita, termasuk umat Islam yang ada di dalamnya, ternyata masih rendah banget. Berdasarkan survei tahun 2016, Indonesia berada di peringkat 60 dari 61 negara. Soal minat baca kita cuma menang lawan satu negara, yaitu negara Botswana. Waduh, sedih ya. Padahal fasilitas kita insya Allah lebih bagus daripada negara lain. Misalnya, cuma satu kemauan budaya baca kita sering kalah sama budaya nonton dan ngerumpi. Nah, di bulan Ramadan ini, yuk kita ubah mindset itu. Memasuki bagian yang kedua. Skip. Duh, skip aja loh. Padahal nih sobat, kalau kita balik ke sejarah ayat Al-Quran yang pertama kali turun, itu perintahnya bukanlah sholat atau puasa, tapi bacalah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman pada surat Al-Alaq ayat 1 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Waktu ayat ini turun, Nabi Muhammad SAW sedang merenung di Gua Hira, memikirkan kondisi masyarakat Arab yang saat itu lagi kacau balau dan gak bermolar. Malaikat Jibril datang memeluk Nabi sambil suruh membaca. Tapi tunggu dulu, apa yang dibacakan waktu itu belum ada Al-Quran yang dibukukan kayak sekarang. Apalagi Nabi Muhammad SAW itu dikenal sebagai Ummi alias atau tidak bisa membaca tulisan. Ternyata makna membaca di sini luas banget teman-teman. Kita nggak cuma disuruh membaca buku atau teks, tetapi juga membaca ayat-ayat kauniyah, tanda-tanda alam, dan kondisi masyarakat. Bahasa kerennya adalah kita disuruh riset atau melakukan penelitian. Kita harus peka membaca situasi sosial, membaca alam, biar bisa menemukan solusi buat masalah di sekitar kita. Bangsa-bangsa maju di dunia itu bisa hebat karena mereka serius meneliti, membaca, sehingga melahirkan karya inovatif. Sebagai kita bangsa-bangsa maju di dunia itu bisa hebat karena mereka serius melakukan penelitian dan serius untuk membaca, sehingga melahirkan karya inovatif. Dan karya inovatif terus apa? Nah, kita sebagai generasi muda Islam, ayo. Nah, kita sebagai generasi muda Islam jangan mau ketinggalan. Masalahnya kita sering terlena sama gadget. Sama gadget. Masalahnya kita sering terlena sama gadget. Kita lebih sering chatting, posting status WhatsApp, atau menonton video-video pendek daripada membaca ilmu yang berbobot. Tradisi lisan atau mengobrol itu memang baik, tetapi harus diimbangi sama tradisi membaca dan tradisi menulis. Coba bayangin aja, kalau dulu sahabat Nabi cuma ngandelin hafalan, nggak mau menulis atau merekam ayat-ayat Al-Quran dalam bentuk tulisan, mungkin kita sekarang nggak punya mushaf Al-Quran. Jadi, kesimpulannya, menulis dan membaca itu penting buat peradaban di masa yang akan datang. Terus gimana cara memulainya? Kuncinya ada di prinsip ibda binafsik
alias mulai dari diri sendiri. Lawan rasa malas. Jika puasa ini momen buat ngelawan syahwat, kemalasan membaca. Manfaatkan fasilitas. Kita punya perpustakaan di sekolah atau pojok baca di masjid dan lingkungan. Yuk diaktifin lagi. Wakaf ilmu. Kita punya buku bagus, jangan disimpan sendiri. Pinjamkan ke teman atau diwakafkan biar orang lain juga bisa membaca dan jadi cinta baca. Ingat, cinta baca dan cinta ilmu itu harus ditularin mulai dari diri sendiri, terus ajak teman-teman sekelas atau circle teman kalian. Kesimpulannya Sobat SMK, yuk kita revolusi mental, kita jangan cuma jago scrolling tapi juga harus jago reading dan reading. Jadilah Ramadan ini untuk mana ini? Kesimpulannya Sobat SMK, yuk kita revolusi mental. Kita jangan cuma jago scrolling tapi juga harus jago reading dan reading. Jadikanlah Ramadan ini titik balik biar kita jadi generasi yang pintar dan berwawasan. Semoga puasa kita lancar dan ilmu kita makin nambah. Semangat berbuka puasa sobat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi